Sejumlah pasukan Ukraina menyatakan menyerah kepada Rusia. Pernyataan menyerah tersebut diungkapkan dalam sebuah video yang ditunjukkan kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Video tersebut diunggah akun pemimpin pasukan Chelsea Ramzan Kadyrov pada Kamis 23 Juni. Kadyrov menyebutkan bahwa kelompok militan dari Angkatan Bersenjata Ukraina secara moral menyerah dan merekam pesan video ke Presiden Zelensky. Tentara Ukraina tersebut bahkan nyaris menangis saat menyatakan menyerah. Dikatakan Kadyrov, para tentara tersebut bertugas menjaga daerah kota Siversk di Republik Rakyat Donetsk. Setelah melihat peta ofensif, pasukan Rusia menyadari bahwa dapat menutup jalan para tentara Ukraina, di mana dalam bantahannya para tentara Ukraina tersebut mengklaim bahwa mereka menjaga pertahanan di tempat terpana. Mereka kemudian meminta Zelensky untuk merotasi pasukannya. Jika persyaratan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meninggalkan pos tempur. Sementara di hari 118 invasi Rusia ke Ukraina, pasukan Putin mengancam akan menghancurkan kota Lithuania. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev. Lithuania yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO itu bakal dijatuhi konsekuensi serius dalam waktu dekat oleh Moskwa. Sebagaimana diketahui, Lithuania ikut campur konflik Rusia dan Ukraina. Pemerintah Lithuania melarang transit kereta api, barang yang dikenai sanksi Uni Eropa antara daratan Rusia dan Kaliningrad. Akibat kebijakan Lithuania tersebut, Rusia akan mengambil langkah pembalasan. Namun di sisi lain, pemerintah Lithuania menilai apa yang dilakukannya hanya melakukan tugasnya dengan menjalankan sanksi Uni Eropa. Rusia mengklaim lebih dari 1.000 tentara Ukraina yang menyerah di Mariupol telah dipindahkan ke negaranya untuk menjalani penyelidikan. Mengutip sumber penegak hukum Rusia, kantor berita negari beruang merah TASS melaporkan akan ada lebih banyak tahanan Ukraina yang dikirim ke negara tersebut. Lebih dari 1.000 orang dari pabrik baja Azovstal, benteng pertahanan Ukraina di Mariupol, dibawa ke Rusia. Lembaga penegak hukum bekerja sama dengan mereka, kata sumber itu kepada TASS pada Selasa 7 Juni. Meski begitu, sumber tersebut tak merinci soal apa yang akan terjadi selanjutnya setelah mereka menjalani interogasi, jika benar ini bisa merusak upaya dialog damai antara kedua negara yang terus mandek. Saat ini Ukraina juga tengah mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pasukannya yang menyerah ke Rusia dalam perjanjian pertukaran tahanan. Namun Rusia menuntut beberapa dari pasukan Ukraina yang menyerah itu diadili seperti dikutip Reuters. Pertempuran tentara Rusia vs Ukraina masih memanas di timur negara ex-Uni Soviet itu. Rusia dan Ukraina saling mengklaim menguasai wilayah Severodonetsk di Donbas. Zelensky menegaskan pertahanan Ukraina di Donbas terus berlanjut. Moskow terus berupaya menguasai Severodonetsk sebagai bagian dari upayanya menaklukkan sebagian besar wilayah timur Ukraina, tetapi pasukan Kiev sejauh ini berhasil bertahan. Sumber-sumber Ukraina mencatat keunggulan luar biasa artileri Rusia di daerah tersebut. Zelensky telah memperingatkan pasukan Ukraina di kota itu kalah jumlah dan Rusia lebih kuat. Leni Davis, seorang pengajar AS untuk Taipan Ukraina, Dmytro Firtash, mengatakan 800 warga sipil telah berlindung di bunker di dalam pabrik kimia azot besar milik Firtash di Severodonetsk. Tentara Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia juga bersiap untuk menyerang kota kunci Sloviansk, sekitar 65 km barat Severodonetsk. Penguasaan Sloviansk oleh Rusia akan membuat rute ke Kramatorsk, kota utama di wilayah Donetsk yang dikuasai Ukraina. Ternyata begini nasib pasukan Ukraina yang menyerah ke Rusia. Lebih dari 1.000 orang pasukan Ukraina yang menyerah kepada Rusia di kota Mariupol akan menghadapi proses penyelidikan. Saat ini, mereka telah dipindahkan ke negari beruang tersebut. Hal itu terungkap dari pernyataan seorang sumber yang mengetahui proses tersebut kepada kantor berita Rusia TASS, namun dia tidak memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih dari 1.000 orang dari Azovstal dibawa ke Rusia. Lembaga penegak hukum bekerja sama dengan mereka, kata sumber itu mengutip TASS Rabu 8 Juni 2022. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa akan ada lebih banyak tentara Ukraina yang menyerah diadili di Rusia. Adapun kabar tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembicaraan damai yang sedang diupayakan oleh kedua negara. Kiev sedang mengupayakan penyerahan sekitar 2.000 pejuangnya yang sempat bertahan di pabrik baja Azovstal dalam pertukaran tahanan. Hanya saja, anggota parlemen Rusia menuntut agar beberapa tentara diadili. Sebelumnya, pertempuran sengit terjadi di kota Mariupol. Sejumlah pasukan Ukraina menggunakan pabrik baja Azovstal sebagai benteng perlindungan. Pasukan Rusia sempat kesulitan menembus pertahanan pabrik itu, namun pasukan Ukraina berakhirnya mundur dan sebagian di antaranya menyerahkan diri. Rusia meminta pasukan Ukraina yang bertahan di pabrik kimia di Severodonetsk untuk meletakkan senjata mulai Rabu 15 Juni pagi. Kantor berita Interfax melaporkan. Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev, mengatakan para petempur harus menghentikan perlawanan mereka yang sia-sia dan meletakkan senjata mulai pukul 8 waktu Moskwa. Dia menambahkan warga sipil akan diizinkan keluar melalui koridor kemanusiaan sebagaimana dilansir Reuters via Antara.
Ukraina mengatakan lebih dari 500 warga sipil terjebak di dalam pabrik kimia yang bernama Azot itu ketika antara mereka berusaha menahan serangan. Pengeboman dan serangan Rusia selama berminggu-minggu telah menghancurkan banyak kawasan di Severodonetsk. Serangan di pabrik Azot serupa dengan kejadian sebelumnya di pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol bulan lalu. Ratusan petempur dan warga sipil berlindung dari serangan Rusia di pabrik baja itu. Mereka kemudian menyerah pada pertengahan Mei dan menjadi tawanan Rusia. Gubernur Luhansk Serhiy menuturkan serangan di Azot begitu intens, sehingga orang-orang tak bisa lagi bertahan di tempat perlindungan dan kondisi psikologis mereka memburuk. Luhansk dan Donetsk adalah dua provinsi di bagian timur yang dikenal dengan sebutan wilayah Donbas. Wilayah itu berusaha direbut oleh Moskow dengan dalih membela kelompok separatis pro-Rusia di sana. Severodonetsk, kota berpenduduk 100.000 lebih sebelum perang, kini menjadi pusat dari pertempuran yang disebut oleh Moskwa sebagai The Battle of Donbas. Kiev sebelumnya mengatakan 100-200 tentaranya tewas setiap hari dan ratusan orang lainnya terluka. Ukraina masih berusaha mengevakuasi warga sipil dari Severodonetsk setelah pasukan Rusia menghancurkan jembatan terakhir yang masih berdiri. Jembatan tersebut menghubungkan Severodonetsk dengan kota kembarannya, Lysychansk. Pasukan Rusia telah membombardir Lysychansk yang letaknya lebih tinggi di tepi barat sungai Seversky Donetsk. Medan-medan pertempuran sudah berganti tangan beberapa kali dalam beberapa pekan terakhir. Tapi para pejabat Ukraina memberi sinyal mereka tak akan mundur. Namun, ketika semua jembatan dari Severodonetsk telah hancur, pasukan Ukraina terancam terkebul.